Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para hadirin dan rekan-rekan semua yang telah hadir dalam webinar Indonesia Livestock Club edisi ke-15 yang berjudul Menjaga Optimisme Industri Peternakan di 2021. Untuk pertama kami mohonkan dari AINI, Asosiasi Ahli Nutrisi dan Pakan Indonesia, Prof. Nahrawi. Monggo Bapak. Jadi di era digitalisasi plus COVID-19 ini memang sesuatu yang sangat luar biasa dan ini perlu persiapan dari kita semua. Ya, misalkan perubahan yang sangat cepat dan juga tidak stabil gitu ya perubahannya. Kemudian juga sulit untuk memprediksi. Ya, perubahan-perubahan itu sulit untuk diprediksi ya kecuali orang yang memang punya pengalaman yang luar biasa. Ya, seperti kita beternak broiler gitu ya, kan kita tidak bisa memprediksi besok harganya murah atau mahal, ya semacam itulah. Oke, jadi ini kita punya sesuatu tantangan juga, di mana produktivitas para pebisnis itu perkembangannya lebih lambat ketimbang kemajuan teknologi. Ya, sehingga ada gap di sana. Nah, gap ini bisa saja bisa menjadi peluang. Tapi itu bagi yang bisa mempergunakan. Tapi bagi yang tidak bisa mempergunakan, jadi ini merupakan tantangan. Ya, jadi ini juga harus kita antisipasi ke depan. Ketahanan pakan, ya, ketahanan pakan. Ini ketahanan pakan kita ini sangat labil, ya. Kemudian juga keamanan pakan. Kemudian ada pakan-pakan import yang memang ini juga sangat berbahaya kalau kita tidak cari penggantinya. Ya, kenapa berbahaya? Karena kita belum bisa memproduksi hal yang serupa. Kalau jagung kan kita bisa produksi di Indonesia. Kalau bungkuk kedelai ini yang sangat luar biasa. Nah, ini harus dicari solusinya. Karena kalau kita diamkan saja, ke depan kita tidak tahu seperti apa selanjutnya, ini akan berbahaya. Karena saya yakin sekali nutrisionis kalau tidak ada bungkuk kedelai sangat susah menyusun ransum. Ya, karena apa? Karena kalau dia menggantikan pasti bisa, cuman tidak efisien dan seterusnya. Jadi ini yang perlu kita pikirkan ke depan, bagaimana mencari solusi ini. Ya, kami dari AINI ini mengundang teman-teman yang hadir di sini ya untuk dapat memulai memberi contoh ya kepada para peternak ya supaya energi-energi yang kita ini bisa mengalir ke sana ya dengan harapan ini bisa membuat para peternak itu lebih bergairah ya, lebih bergairah dan juga kalau dia sudah bergairah sehingga bisnis itu insya Allah akan berjalan sesuai dengan perencanaannya. Ya, saya rasa itu kita harus fight, merdeka ya, merdeka dan kalau bahasa Jepangnya itu gambarimasu. Kita harus bersemangat. Kita lanjut aja langsung ke yang berikutnya sesuai abjad G begitu ya. GPMT. Bapak Ketua Umum GPMT Gabungan Perusahaan Makanan Ternak Indonesia, Bapak Dr. Desianto. Monggo Bapak. Perlu diketahui bahwa industri unggas mempunyai multiplier efek terhadap budidaya jagung, katul, bungkil kedelai, atau lain-lainnya yang digunakan sebagai bahan pakan ternak. Provinsi yang terdampak sangat berat terhadap dampak konsumsi unggas yang berdampak juga konsumsi pakan adalah Banten, DKI, DIY, dan Bali. Jadi 4 provinsi ini 86% demand-nya turun atau drop di awal sampai 30% sehingga mempengaruhi produksi dan permintaan pakan. Seperti saya katakan tadi, ancaman laten yang terjadi yang akan dihadapi oleh industri perunggasan adalah importasi ayam dari Brasil. Sebagaimana diketahui, Brasil memberikan kontribusi lebih dari 1,6% terhadap GDP Brasil. Dan Brasil mengklaim dirinya akan menjadi Barns of the World atau lumbung dunia, lumbung protein hewani dunia. Dan Brasil seperti saya katakan penghasil jagung dan kedelai terbesar
mempengaruhi 70% biaya ayam untuk pakannya ini. Sementara ancaman importasi ayam Brasil ini sudah melalui WTO dan kita kalah dalam persidangan WTO. Jadi masalah waktu saja bahwa ayam Brasil akan mampu memenuhi persyaratan halal yang selama ini menjadi tulang punggung alasan kita menolak ayam impor saja ayam Brasil. Industri harus melakukan efisiensi, termasuk efisiensi di pabrik pakan, dan tuntutan peningkatan daya saing mau tidak mau harus diikuti dengan peningkatan efisiensi. Kemudian dukungan dari pemerintah berupa kebijakan yang memudahkan untuk ekspor maupun impor, termasuk juga memotong biaya menekan biaya logistik, termasuk perbaikan infrastruktur, terutama dalam hal permodalan juga diharapkan ada relaksasi dari bunga bank. Dan yang terpenting skala budidaya, dalam hal budidaya, misalnya budidaya ayam broiler mengarah kepada efisiensi dengan menawarkan adopsi closed system dan smart farming. Terakhir, sebagai peluang, pakan ternak sebagai industri strategis karena menyangkut penyediaan pangan menyangkut penyediaan pakan, sehingga tadi dikatakan oleh Prof. Nahrawi dari AINI bahwa feed safety dan feed security itu perlu ditegakkan untuk menopang adanya food safety. Jadi bagaimana juga karena konsumsi daging dan telur ayam kita masih rendah, walaupun hanya dibandingkan dengan negara ASEAN, dan daging merupakan sumber protein daging ayam merupakan sumber protein yang paling banyak dikonsumsi, membuat usaha di budidaya ayam maupun pakan ayam ini masih prospektif. Dan kita harapkan industri pakan akan bisa tumbuh sekitar 5% pada tahun 2021 nantinya.